Sebelum kita mulai perjalanan panjang hari ini, aku ingin mengajakmu untuk menekan tombol like dan menuliskan komentar tentang apa yang kamu rasakan saat menonton video ini. Kenapa? Karena dengan satu like dan komentarmu, algoritma YouTube akan membantu lebih banyak orang menemukan video ini, dan siapa tahu, kata-kata sederhana yang kamu tulis bisa menjadi jalan bagi seseorang untuk menemukan ketenangan hidupnya hari ini. Jangan lupa juga bagikan video ini kepada mereka yang kamu sayangi, karena apa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang kerja semesta, tentang bagaimana segala sesuatu bergerak dalam keteraturan yang tak pernah kita sadari sepenuhnya. Mungkin ini akan membuka mata mereka, seperti aku berharap ini akan membuka matamu juga. Hari ini, aku ingin mengajakmu duduk tenang, mengambil nafas panjang, dan menyiapkan hatimu untuk mendengarkan kisah tentang kerja semesta. Tentang bagaimana matahari tak pernah gagal terbit setiap pagi, tentang bagaimana bumi berputar tanpa suara, tentang bagaimana udara berhembus tanpa kita pernah melihat bentuknya. Semesta bekerja dalam diam. Ia tak menuntut tepuk tangan, ia tak menuntut terima kasih, namun tanpa kerjanya, kita tak akan pernah bisa membuka mata setiap pagi. Pernahkah kau berpikir, bagaimana mungkin seekor semut kecil tahu kapan harus keluar mencari makanan dan kapan harus kembali ke sarangnya sebelum hujan turun? Bagaimana mungkin burung-burung tahu kemana harus terbang saat musim dingin datang? Bagaimana mungkin bunga mekar dengan indahnya pada saat yang tepat, dan gugur tanpa penyesalan ketika waktunya telah tiba? Semua itu adalah kerja semesta. Sebuah kesadaran besar yang mengatur segala sesuatu agar saling mendukung, saling menopang, saling menumbuhkan. Ada sebuah kisah lama tentang seorang lelaki tua yang duduk di bawah pohon sambil menatap ke arah matahari terbenam. Ia berkata kepada muridnya, "Lihatlah matahari itu, ia tahu kapan waktunya terbit dan kapan waktunya tenggelam. Ia tidak pernah meminta kita memujanya, tapi tanpanya kita tidak akan pernah hidup." Murid itu hanya diam, menatap mataharinya, menatap gurunya, dan menatap dirinya sendiri. Lalu lelaki tua itu berkata lagi, "Jika kau ingin belajar tentang kehidupan, belajarlah dari semesta. Karena semesta tidak pernah menuntut, ia hanya memberi." Bayangkan bagaimana air di sungai mengalir tanpa pernah berhenti, tak peduli berapa banyak batu yang menghadang jalannya. Air akan menemukan jalannya sendiri. Ia mengalir, menetes, merembes, atau bahkan membelah batu, namun ia tak pernah marah kepada batu itu. Karena air tahu, tugasnya hanyalah mengalir. Dan begitulah kerja semesta dalam dirimu. Dalam diam, tubuhmu bekerja keras menjaga hidupmu. Jantungmu berdenyut tanpa pernah lelah, paru-parumu mengembang dan mengempis tanpa henti, darahmu mengalir tanpa pernah kau perintah. Apakah kau pernah berterima kasih kepada tubuhmu hari ini? Banyak orang mencari kedamaian di luar dirinya. Mereka mencari kesuksesan, mencari kekayaan, mencari cinta, mencari pengakuan. Namun mereka lupa, semesta sudah bekerja dengan sempurna di dalam dirinya. Pernahkah kau duduk diam dan mendengarkan detak jantungmu sendiri? Itu adalah suara kehidupan yang diberikan semesta kepadamu. Detak itu adalah tanda bahwa kau masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, untuk memaafkan mereka yang melukaimu, untuk memeluk mereka yang kau cintai, untuk mengucapkan kata maaf, untuk bersyukur. Semesta tidak pernah terburu-buru. Pohon membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk tumbuh besar dan kokoh. Matahari membutuhkan waktu jutaan tahun untuk mencapai panasnya hari ini. Air membutuhkan waktu ribuan tahun untuk menembus bebatuan dan membentuk gua-gua indah di perut bumi. Maka jika hari ini kau merasa hidupmu berjalan terlalu lambat, ingatlah bahwa semesta pun tidak pernah terburu-buru. Ia berjalan dengan kesabaran. Karena kesabaran adalah bagian dari kerja semesta. Saat kau merasa putus asa, duduklah diam. Dengarkan suara angin, suara burung, suara dedaunan, suara hatimu sendiri. Rasakan bumi di bawahmu, udara di sekitarmu, langit di atasmu. Karena saat itu, kau sedang merasakan kerja semesta yang menopangmu. Kau tidak pernah sendiri. Kau selalu ditopang oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari dirimu.
Pernahkah kau berpikir kenapa semesta diciptakan dengan begitu luasnya? Bintang-bintang di langit malam yang tak terhitung jumlahnya, galaksi-galaksi yang bahkan tak bisa kita bayangkan batasnya. Semua itu diciptakan bukan untuk menakutimu akan betapa kecilnya dirimu, melainkan untuk menunjukkan kepadamu betapa luasnya cinta Sang Pencipta kepadamu. Betapa Dia ingin kau merasa aman dalam kebesarannya. Bunga tidak pernah berkompetisi dengan bunga lain di taman. Ia hanya mekar sesuai waktunya. Matahari tidak pernah membandingkan dirinya dengan bulan. Ia hanya bersinar sesuai takdirnya. Dan bulan tidak pernah iri kepada matahari. Ia hanya memantulkan cahaya dengan tenangnya. Begitulah kerja semesta mengajarkan kita untuk menerima takdir dan tugas masing-masing. Karena saat semua bekerja sesuai perannya, keindahan pun tercipta. Jika kau hari ini merasa hidupmu berat, mungkin karena kau sedang menolak tugasmu. Kau sedang menolak untuk mekar. Kau sedang menolak untuk mengalir. Kau sedang menolak untuk bersinar. Padahal semesta ingin kau menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tidak perlu meniru matahari, jika tugasmu adalah menjadi rembulan. Tidak perlu menjadi bunga mawar, jika takdirmu adalah menjadi pohon beringin yang menaungi banyak orang. Kerja semesta tidak selalu terlihat indah pada awalnya. Seperti hujan badai yang membuat pepohonan patah dan tanah longsor. Namun dari badai itu, benih-benih akan tumbuh subur. Tanah akan kembali kaya. Sungai akan menemukan jalurnya yang baru. Hidupmu pun demikian. Kadang kau akan diterpa badai masalah yang membuatmu merasa patah dan hancur. Namun itu adalah bagian dari kerja semesta untuk membersihkan jalanmu, menumbuhkan kekuatanmu, mengarahkanmu pada tempat yang lebih subur bagi jiwamu. Jika kau mau, saat ini tutup matamu sejenak. Rasakan nafasmu. Rasakan udara yang masuk dan keluar dari hidungmu. Rasakan detak jantungmu. Itu semua adalah kerja semesta dalam dirimu. Dan di luar sana, di balik dinding rumahmu, di balik langit yang kau pandang, semesta bekerja dengan tenangnya. Burung-burung mencari makan, daun-daun menua dan jatuh, awan bergerak perlahan, matahari bersinar hangat, bulan menunggu gilirannya untuk muncul. Semua itu terjadi tanpa kegaduhan. Semua itu terjadi dalam keheningan yang menenangkan. Setiap kali kau merasa ingin menyerah, lihatlah semesta. Ingatlah bahwa pohon tumbuh perlahan, bahwa gunung terbentuk dari tekanan tanah yang ribuan tahun lamanya, bahwa lautan luas tercipta dari miliaran tetes air. Maka jangan meremehkan langkah kecilmu hari ini. Karena semesta pun membangun keindahannya dari hal-hal kecil yang dikumpulkan dengan sabar. Ada sebuah rahasia besar yang disimpan semesta, dan hanya mereka yang sabar dan diam yang dapat merasakannya. Rahasia itu adalah bahwa tidak ada satupun yang terjadi tanpa makna. Bahkan daun yang gugur di halaman rumahmu pun membawa pesan bagi kehidupan. Ketika daun itu gugur, ia akan terurai, menyatu dengan tanah, memberi nutrisi bagi pohon yang menjatuhkannya. Pohon itu akan tumbuh lebih besar, lebih kuat, dan lebih hijau. Lalu suatu hari, daun baru akan tumbuh di tempat yang sama. Begitu juga hidupmu. Ketika sesuatu dalam hidupmu lepas dan jatuh, jangan buru-buru menyesali. Mungkin itu akan menjadi tanah yang menyuburkan hatimu. Mungkin itu akan memberimu ruang untuk menumbuhkan sesuatu yang lebih baik, yang lebih indah, yang lebih sesuai dengan takdirmu. Semesta tidak pernah menolak apapun. Matahari tidak menolak untuk bersinar, meski cahayanya membuat kulit manusia terbakar. Hujan tidak menolak untuk turun, meski airnya akan menyebabkan banjir di beberapa tempat. Angin tidak menolak untuk bertiup, meski hembusannya akan merobohkan dahan tua. Karena semesta tahu, ia bekerja bukan untuk menyenangkan semua makhluk, melainkan untuk menjaga keseimbangan yang lebih besar, yang tak selalu dapat dipahami mata dan hati manusia yang sempit. Pernahkah kau berpikir, mengapa manusia diciptakan dengan hati yang bisa merasa sedih dan bahagia, bisa mencintai dan membenci, bisa tenang dan marah? Itu karena kerja semesta di dalam dirimu adalah kerja keseimbangan. Tanpa kesedihan, kau tak akan pernah mengenal makna bahagia. Tanpa kehilangan,
kau tak akan pernah memahami arti memiliki. Tanpa sakit, kau tak akan pernah menghargai nikmat sehat. Tanpa gagal, kau tak akan pernah mengerti pentingnya bangkit dan mencoba lagi. Ada kalanya kau merasa semesta tidak adil kepadamu. Kau berdoa siang malam, kau berusaha sekuat tenaga, kau bersikap baik kepada semua orang. Namun hidupmu tetap penuh ujian dan kesulitan. Saat itu, berhentilah menuntut semesta untuk memenuhi keinginanmu. Cobalah menenangkan hati dan bertanya kepada dirimu sendiri, apa yang sedang semesta ajarkan kepadaku hari ini? Karena semesta tidak bekerja untuk menuruti keinginanmu, melainkan untuk memenuhi kebutuhan jiwamu. Apa yang kau inginkan belum tentu baik bagimu. Tapi apa yang semesta berikan, pasti itulah yang terbaik untuk menumbuhkan jiwamu. Jika kau ingin belajar kerja semesta, perhatikan bagaimana malam tidak pernah menuntut matahari untuk segera terbit. Malam hanya diam, menunggu dengan tenang, karena ia tahu, pada waktunya fajar akan menyingsing. Dan fajar pun tidak pernah mengeluh tentang gelapnya malam. Karena ia tahu, tugasnya adalah membawa cahaya ketika waktunya tiba. Dan saat malam dan fajar bekerja sesuai tugasnya, terciptalah keindahan pagi hari yang menenangkan hati siapa saja yang melihatnya. Hidupmu pun seperti itu. Ada kalanya kau berada dalam kegelapan, dalam kesedihan, dalam kehilangan. Namun jika kau bersabar, jika kau tetap menyalakan cahaya kecil dalam hatimu, pada waktunya fajar akan datang. Karena semesta selalu menepati janjinya, bahwa setelah malam pasti ada pagi, setelah hujan pasti ada pelangi, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Jika kau mau membuka hatimu, semesta selalu berbisik kepadamu setiap hari. Saat kau melihat kupu-kupu, ia berkata, "Tidak apa-apa jika kau merasa lemah sekarang. Aku pun pernah menjadi ulat yang hanya bisa merayap. Tapi dengan waktu, kesabaran, dan kepercayaan, aku berubah menjadi sesuatu yang indah." Saat kau melihat sungai, ia berkata, "Mengalirlah, meski banyak batu menghadangmu. Karena pada akhirnya, kau akan menemukan lautan luas tempat kau merasa pulang." Saat kau melihat bintang, ia berkata, "Meski kau kecil dan jauh, tetaplah bersinar. Karena cahayamu mungkin adalah petunjuk jalan bagi seseorang di bumi." Semesta mengajarkan kita untuk tidak menolak takdir, melainkan menyiapkan diri untuk tumbuh bersama takdir itu. Karena takdir bukanlah hukuman. Takdir adalah jalan. Dan di jalan itu, semesta sudah menyiapkan segala yang kau butuhkan. Kau hanya perlu membuka mata, membuka hati, dan berjalan dengan penuh percaya. Kadang semesta akan mengirimkanmu orang-orang yang melukai hatimu. Bukan untuk menghancurkanmu, melainkan untuk mengajarkanmu tentang batas dan keberanian untuk berkata tidak. Kadang semesta akan menunda mimpimu, bukan untuk membuatmu putus asa, melainkan untuk mempersiapkanmu agar kau siap ketika mimpi itu benar-benar datang. Kadang semesta akan mengambil sesuatu yang kau cintai, bukan untuk membuatmu sengsara, melainkan untuk membebaskanmu dari keterikatan yang menghalangi langkahmu menuju kedamaian. Belajarlah dari pohon. Ketika angin kencang datang, ia tidak melawan. Ia menunduk, membiarkan angin melewatinya. Karena pohon tahu, jika ia melawan, akarnya bisa tercabut. Begitu pula hidupmu. Tidak semua masalah harus kau lawan. Kadang kau hanya perlu menunduk, bersabar, dan menunggu badai itu berlalu. Dan setelah itu, kau akan tetap berdiri kokoh, lebih kuat dari sebelumnya. Semesta tidak pernah salah. Jika hari ini kau merasa hidupmu berantakan, percayalah, itu hanya caranya menata ulang jalanmu. Agar kau tidak tersesat terlalu jauh. Agar kau tidak lupa kepada tujuan hidupmu yang sebenarnya. Agar kau kembali kepadanya dengan hati yang bersih dan jiwa yang lapang. Jangan pernah berpikir bahwa hidupmu kecil dan tak berarti. Karena semesta tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Lihat saja lebah kecil yang hinggap di bunga. Ia menjemput madu untuk makanannya. Namun tanpa ia sadari, ia membantu bunga itu melakukan penyerbukan, agar bunga itu tumbuh menjadi buah yang bisa dinikmati banyak makhluk. Hidupmu pun demikian.
Mungkin kau merasa apa yang kau lakukan hari ini tidak berarti, namun siapa tahu, kata-katamu menyelamatkan hati seseorang. Senyummu menguatkan jiwa seseorang. Doamu menaungi langkah seseorang. Karena kerja semesta selalu saling terkait, saling melengkapi, dan saling mendukung. Ada satu hal yang sering dilupakan manusia, yaitu bahwa semesta tidak pernah bekerja untuk menindas makhluknya. Semesta bekerja untuk menyeimbangkan semua yang ada di dalamnya. Ketika gunung meletus dan lahar panas mengalir menutupi hutan dan desa, manusia hanya melihat kehancuran. Namun semesta melihat kesuburan baru yang akan lahir dari tanah yang dipenuhi mineral itu. Ketika badai menghancurkan rumah-rumah dan pohon-pohon tumbang, manusia hanya melihat bencana. Namun semesta melihat pohon-pohon baru yang akan tumbuh dari tanah yang terbuka, sungai-sungai baru yang akan mengalir, dan jalur kehidupan baru yang akan tercipta. Karena semesta tidak pernah berhenti bergerak untuk menjaga keseimbangan kehidupan. Pernahkah kau memperhatikan bagaimana kupu-kupu keluar dari kepompongnya? Ia berjuang keras, merobek kepompong yang keras dan sempit, menahan sakit dan lelah. Jika kau ingin membantunya dengan memotong kepompong itu, ia memang akan keluar dengan mudah. Namun ia akan mati, karena sayapnya tidak akan pernah kuat untuk terbang. Karena justru dari perjuangan keluar kepompong itu, cairan di tubuhnya mengalir ke sayapnya dan menguatkannya untuk terbang. Begitulah kerja semesta dalam hidupmu. Saat kau merasa perjuanganmu terlalu berat, mungkin itu adalah cara semesta menguatkanmu, agar ketika waktunya tiba, kau bisa terbang tinggi dan tak mudah jatuh. Saat kau menanam benih di tanah, kau tidak akan melihat apapun selama beberapa hari. Kau bahkan akan meragukan apakah benih itu benar-benar hidup atau sudah mati di dalam tanah. Namun jauh di bawah sana, benih itu sedang bekerja dalam diam. Ia menumbuhkan akar kecil yang menembus tanah, mencari air, mencari mineral, menyiapkan fondasi agar saat ia tumbuh ke atas, ia tidak mudah roboh. Begitu juga dengan mimpimu. Saat kau merasa usahamu tidak membuahkan hasil, saat kau merasa doamu tidak dijawab, mungkin sebenarnya semesta sedang menumbuhkan akar-akar kuat dalam jiwamu. Agar saat mimpimu tumbuh dan kau mencapai puncakmu, kau tetap kokoh dan tak mudah runtuh oleh ujian hidup. Jika kau ingin melihat kerja semesta dalam bentuk yang paling indah, pergilah ke tepi pantai saat matahari terbit. Lihatlah bagaimana langit perlahan berubah warna. Dari gelap menjadi jingga, lalu perlahan menjadi terang. Dengarkan suara ombak yang memecah pantai, suara burung camar yang terbang rendah, suara angin yang bertiup lembut. Rasakan pasir di bawah kakimu yang dingin dan basah. Semua itu bekerja dalam harmoni. Tidak ada yang terburu-buru. Tidak ada yang berisik. Semua bekerja sesuai takdirnya, menciptakan pagi yang menenangkan hati siapa saja yang menyaksikannya. Semesta tidak pernah menyuruhmu untuk menjadi orang lain. Ia hanya ingin kau menjadi dirimu sendiri, seperti bunga liar yang tumbuh di tepi jalan. Bunga itu tidak memikirkan apakah orang akan memujinya atau tidak. Ia hanya mekar sesuai waktunya, mengeluarkan wangi seadanya, dan ketika waktunya habis, ia gugur tanpa penyesalan. Karena ia tahu, tugasnya bukanlah untuk disukai semua orang, melainkan untuk menyelesaikan takdirnya sebagai bunga. Ada kalanya hidupmu berjalan lambat, terasa seperti tidak ada kemajuan. Kau merasa jalanmu terhalang, mimpimu tertunda, usahamu sia-sia. Tapi lihatlah musim di semesta ini. Musim hujan tidak datang setiap hari. Musim panas pun tidak bertahan selamanya. Semua datang pada waktunya. Begitu juga dengan hidupmu. Jika hari ini terasa lambat, mungkin ini adalah musim istirahatmu. Musim di mana semesta ingin kau duduk tenang, memperbaiki napasmu, menguatkan hatimu, menata ulang tujuanmu, sebelum ia mengirimkan musim baru yang akan membuatmu berlari lebih cepat. Belajarlah dari burung. Setiap pagi ia bangun dengan kicauan penuh syukur, meskipun ia tidak tahu di mana makanan akan ia temukan hari itu. Namun ia tetap berkicau, tetap terbang, tetap mencari. Dan setiap hari semesta menyiapkan rezeki untuknya. Begitu juga denganmu. Jangan takut pada hari esok.
Karena semesta sudah menuliskan rezekimu, menyiapkan takdirmu, dan menunggu kesabaran serta ikhtiarmu untuk menjemputnya. Jika kau hari ini sedang menangis, biarkan air matamu jatuh. Karena hujan pun turun dari langit untuk menumbuhkan kehidupan di bumi. Tangismu akan menumbuhkan sesuatu dalam hatimu. Mungkin kesabaran, mungkin keikhlasan, mungkin kekuatan, mungkin juga kebijaksanaan yang selama ini kau cari. Dan jika kau hari ini merasa sangat lelah, berhentilah sejenak. Duduklah di bawah langit malam, lihatlah bintang-bintang, dan katakan kepada hatimu sendiri, "Aku tidak sendiri. Semesta menjagaku. Aku hanya perlu tenang, percaya, dan melanjutkan langkahku besok." Karena semesta selalu punya caranya sendiri untuk menolongmu, meski kau tak pernah tahu dari mana pertolongan itu akan datang. Ada satu hal penting yang perlu kau pahami dalam hidup ini. Semesta bekerja dengan cara yang tidak selalu bisa diterima logikamu. Kau mungkin sudah berusaha keras, sudah berdoa siang malam, sudah menyiapkan semuanya dengan sempurna, namun hasilnya tetap berbeda dari yang kau inginkan. Pada saat itu, jangan terburu-buru menyalahkan nasib, Tuhan, atau dirimu sendiri. Karena semesta tidak pernah bekerja untuk menghancurkanmu. Ia hanya mengarahkanmu ke jalan yang lebih tepat, meski jalan itu tidak selalu nyaman untuk dilalui. Jika kau perhatikan, benih yang ditanam di tanah gelap dan lembab tidak pernah protes. Ia diam di sana, menunggu, menyiapkan dirinya untuk tumbuh. Jika benih itu bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Aku tidak suka tempat ini. Gelap, pengap, dan aku sendirian." Namun ia tetap diam, karena ia tahu inilah jalannya untuk menjadi pohon besar. Begitu juga kau. Saat hidupmu terasa gelap dan sempit, jangan menyerah. Karena bisa jadi itu adalah masa persiapanmu untuk menjadi sesuatu yang lebih kuat dan bermanfaat bagi banyak orang. Semesta tidak pernah diam. Ia bekerja setiap detik, setiap saat, di setiap sudut alam. Matahari bergerak perlahan dari timur ke barat, bulan berganti fase dari sabit ke purnama, ombak datang dan pergi, hujan turun dan berhenti. Bahkan saat malam hari, ketika semua orang tidur, semesta tetap bekerja. Bumi tetap berputar pada porosnya, udara tetap bergerak membawa oksigen ke paru-parumu, jantungmu tetap berdetak tanpa pernah istirahat. Semua itu terjadi tanpa kau minta. Karena semesta memang diciptakan untuk melayani kehidupan dengan setia. Saat kau merasa hidupmu hancur berkeping-keping, ingatlah bahwa semesta tidak pernah membuang apapun. Pecahan keramik yang jatuh pun bisa dijadikan mozaik yang indah. Ranting pohon yang patah bisa menjadi pupuk untuk tanah. Begitu juga dengan hatimu yang hancur. Pecahan hatimu akan menyusun jiwamu menjadi lebih bijak, lebih lembut, dan lebih peka terhadap kesedihan orang lain. Kau akan tumbuh menjadi manusia yang memahami bahwa semua luka ada tujuannya. Semua luka adalah guru yang mengajarkanmu tentang arti hidup yang sebenarnya. Belajarlah dari air. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ia tidak pernah sombong, meski dibutuhkan semua makhluk di bumi. Dan karena kerendahan hatinya, air mampu menembus batu, menumbuhkan kehidupan, dan menyegarkan jiwa siapa saja yang meminumnya. Jika kau ingin belajar kerja semesta, belajarlah dari air. Bersikaplah rendah hati, meski kau memiliki banyak ilmu, banyak harta, atau banyak kelebihan. Karena hanya hati yang rendah yang mampu menampung kebijaksanaan semesta. Jika kau ingin belajar dari semesta, lihatlah langit malam. Di sana, jutaan bintang bersinar tanpa saling bersaing. Mereka semua bersinar pada tempatnya, sesuai ukurannya, sesuai takdirnya. Tidak ada satupun bintang yang berusaha meredupkan cahaya bintang lain. Mereka bersinar bersama, menciptakan keindahan yang menenangkan hati manusia di bumi. Begitu juga kau. Tidak perlu merasa kecil ketika melihat orang lain lebih bersinar darimu. Karena kau punya cahaya sendiri, kau punya waktu sendiri, kau punya takdir sendiri. Dan ketika semua manusia menyadari hal itu, dunia ini akan menjadi tempat yang lebih damai untuk ditinggali. Ada kalanya semesta akan memisahkanmu dari orang yang kau cintai. Bukan karena ia kejam,
tetapi karena Ia ingin mengajarkanmu tentang keikhlasan. Karena cinta yang sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang mendoakan yang terbaik meski kau tidak lagi bersamanya. Dan jika orang itu memang ditakdirkan untukmu, semesta akan memutarnya kembali kepadamu pada waktu yang paling tepat, saat kau dan dia sama-sama telah tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jika kau ingin belajar kerja semesta, belajarlah dari pepohonan di hutan. Mereka tumbuh berdekatan, akarnya saling terkait di bawah tanah, mereka saling berbagi makanan, air, dan mineral. Ketika satu pohon ditebang, pohon-pohon lain merasa kehilangan, karena mereka terhubung satu sama lain. Begitu juga manusia. Kau tidak pernah benar-benar sendiri. Ada banyak orang yang terhubung denganmu, yang doanya mungkin menolongmu hari ini, meski kau tidak pernah tahu siapa mereka. Dan bisa jadi, doamu hari ini sedang menolong seseorang yang bahkan tidak kau kenal. Semesta mengajarkan kita untuk sabar, ikhlas, dan percaya. Karena di balik semua kejadian, ada tangan tak terlihat yang sedang menata ulang jalan hidupmu. Tangan yang penuh kasih sayang, yang tidak pernah ingin menyakitimu, melainkan ingin membawamu pulang dengan jiwa yang tenang dan hati yang damai. Jika hari ini kau merasa sendirian, lihatlah langit. Langit itu luas, namun ia tidak pernah merasa sepi, karena selalu ada matahari di siang hari, bulan dan bintang di malam hari, awan yang berjalan perlahan, burung yang terbang di ketinggiannya. Begitu juga dengan hidupmu. Kau mungkin merasa sendiri, tapi sebenarnya kau selalu ditemani oleh cinta Tuhan, doa orang-orang yang menyayangimu, dan kerja semesta yang menuntun langkahmu tanpa kau sadari. Jika video ini membuat hatimu tenang, tekan tombol like sekarang juga. Karena satu like darimu akan membantu video ini sampai kepada lebih banyak orang yang sedang mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk hidup mereka. Tuliskan di komentar, pelajaran apa yang kau dapatkan dari kerja semesta hari ini. Dan bagikan video ini kepada mereka yang kau cintai, karena bisa jadi, melalui video ini, semesta sedang bekerja untuk menenangkan hati mereka juga. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Ingatlah, semesta selalu bekerja untukmu, meski kau tak memintanya. Tetaplah berjalan dengan sabar, tetaplah melangkah dengan ikhlas, dan tetaplah percaya bahwa semua akan indah pada waktunya.